kabarnya hari ini? Wah, senang sekali. Hari ini kita bisa sekali lagi beribadah bersama-sama. Wah, Kak Bilia tahu nih, adik-adik pasti lagi happy sekarang. Karena lagi liburan ya. Kita punya waktu 1 minggu untuk berlibur. Mungkin ada yang pergi-pergi liburan. Mungkin ada yang hanya di rumah saja. Enggak apa-apa, yang penting kita bisa refresh gitu ya. Nah adik-adik, meskipun sekolah kita libur, tapi sekolah minggu enggak libur dong. Karena firman Tuhan itu sangat penting. Firman Tuhan yang harus ada dalam hatiku, dalam langkahku, dalam hidupku. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya adik, firman Tuhan gak boleh keluar dari hati kita ya. Harus ada dalam hati kita, dalam langkah kita, dalam seluruh hidup kita. Ayo adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami hari-hari libur pada saat ini Tuhan. Tapi Tuhan, kami juga mau selalu ingat akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus selalu ada dalam hati kami, dalam langkah kami, dalam hidup kami. Dan biarlah kami saat hari ini mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh terus ada dalam hati kami dan juga boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Dede, kita akan memasuki firman Tuhan. Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
waktuku bimbang dan hilang. Waktuku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Wah, jadi kalau adik-adik ingat nih ya, selama beberapa minggu yang lalu ini kita mendengarkan cerita tentang apa? Mujizat, betul sekali. Kita sudah lihat yang orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Kita bisa melihat Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita melihat banyak sekali yang Tuhan lakukan dalam dunia ini. Nah, dan waktu itu Kak Pilia memakai apa? Kacamata ajaib untuk melihat ada apa di balik setiap mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, jadi cerita Kak Pilia tentang mujizat sudah selesai. Jadi hari ini Kak Pilia nggak akan menceritakan tentang mujizat lagi. Tapi adik-adik bukan berarti mujizat Tuhan Yesus ya cuma itu aja yang Kak Pilia ceritakan itu. Enggak adik-adik. Itu beberapa mujizat yang diceritakan di dalam kitab Yohanes. Tapi adik-adik tahu enggak? Rasul Yohanes berkata di dalam bagian paling akhir dari kitab Yohanes. Dia berkata begini nih, di Yohanes 21 ayat 25. Yohanes berkata gini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kisah yang harus ditulis itu. Luar biasa adik-adik, Tuhan Yesus kita. Dia melakukan sangat banyak, bahkan tidak terhitung dan tidak dapat dicatat saking banyaknya perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dan kita pun percaya bahwa sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih melakukan mujizat untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, jadi mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari sebuah tema yang baru. Makanya mulai hari ini nih Kak Pilih akan dibantu dengan papan tulis atau whiteboard kita ya. Nah, kira-kira temanya apa nih ya? Wah, ini temanya adik-adik. Temanya adalah The Story. The Story. Wah, apa itu? Cerita. Wah, kita akan memperhatikan tentang perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya nih, untuk apa sih Tuhan itu menyampaikan banyak perumpamaan? Banyak cerita gitu ya. Untuk apa? Ternyata ada satu tujuan penting kenapa Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan atau cerita-ceritanya. Yaitu untuk mengajar tentang kerajaan Allah. Mengajar tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Surga. Itulah tempat yang akan kita tuju. Nah, jadi ini penting sekali loh. Karena seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33 dan nanti ini akan jadi ayat hafalan kita, ya. Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Wah, jadi kalau misalnya kita akan belajar tentang perumpamaan atau tentang the story. Maka kita akan mulai dengan cerita yang pertama yaitu dalam Matius 13 ayat 1 sampai 23. Yaitu cerita tentang penabur. Penabur itu apa Kak?
Penabur itu ya orang yang pekerjaannya menaburkan benih. Jadi kayak petani sebelum dia itu akan memulai menanami sawahnya, dia terlebih dahulu kan akan meletakkan benihnya itu, memasukkan benih-benih tanamannya itu ke dalam tanah satu persatu. Nah, jadi itulah seorang penabur. Nah, kisah tentang penabur ini nanti akan mengajak kita memahami bahwa mencari kerajaan Allah itu berarti menjalani kehidupan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Wah, harus kita lihat di mana? Di dalam tadi Kak Pilya baca Matius 13 ayat 1 sampai 8. Itu adalah ceritanya, itu adalah perumpamaannya. Nah Kak Pilya akan mulai bacakan ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang-orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Tahu gak adik-adik? Tuhan Yesus itu ya sampai harus berpindah tempat dari rumah ke pantai. Supaya ada lebih banyak orang yang bisa mendengarkan dia. Artinya adik-adik, orang-orang yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, mendengar pengajaran Tuhan Yesus itu ada banyak sekali. Tapi sayangnya mereka itu lebih banyak yang cuma dengar tapi tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka. Sehingga perilaku mereka bukan perilaku yang menghasilkan buah kebenaran. Maka Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang penabur dan 4 jenis tanah. Nah jadi ada seorang penabur ya. Keluar untuk menabur. Ada seorang penabur yang keluar untuk menabur. Adik-adik, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tapi sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Kemudian ada lagi, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Tapi adik-adik ada jenis tanah yang keempat. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Wah, adik-adik, sebenarnya apa sih yang Tuhan Yesus mau ajarkan melalui perumpamaan itu? Nah, kita akan melihat apa artinya perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 13 ayat 18 sampai ayat 23. Adik-adik tahu enggak? Yang dibilang benih itu, benih yang ditabur, biji yang tadi ditanam itu ditaburkan oleh Bapak penabur itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang dianggap sebagai yang diceritakan tadi sebagai benih itu. Dan kemudian tanah itu apa? Ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang di pinggir jalan kan yang akhirnya dimakan burung, ada tanah yang ditumbuhi oleh semak belukar. Tanah itu adalah hati kita. Wah, ternyata adik-adik Tuhan Yesus mau menceritakan bahwa benih yang ditaburkan itu adalah firman Tuhan yang diberitakan. Contohnya nih, saat Pak Pendeta menyampaikan khotbah di gereja atau saat guru sekolah minggumu menyampaikan cerita firman Tuhan atau saat kita sendiri membaca Alkitab. Saat itulah firman Tuhan sedang ditaburkan di dalam hati kita. Nah, tanah itu melambangkan hati kita.
bagaimana reaksi kita saat kita menerima firman Tuhan yang sudah disampaikan. Nah, ternyata adik-adik ada beberapa reaksi saat kita menerima firman Tuhan. Yang pertama ada di ayat yang ke-19 nih, ini tanah yang pertama nih ya. Benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian datanglah burung dan memakannya sampai habis. Apa artinya? Oh adik-adik, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi adik-adik, burung itu yang dibilang memakan benih yang ditaburkan, itu adalah si jahat atau iblis. Nah, saat mendengar firman Tuhan, kalau kita tidak sungguh-sungguh memperhatikan, misalnya nih kalau waktu ibadah main handphone. Wah, kalau waktu lagi nonton Zoom ibadah, kita sambil main game. Wah, atau lagi sambil ngomong-ngomong. Jadi kita enggak sungguh-sungguh memperhatikan ibadah kita. Enggak sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, saat itu iblis bekerja dengan merampas firman Tuhan yang sudah ditaburkan dalam hati. Jadi seperti burung yang memakan benih itu, iblis pun dia akan berusaha mengambil firman Tuhan yang ditanamkan di dalam hati kita. Nah, adik-adik, sekarang ada jenis tanah yang kedua, yaitu ada di ayat yang ke-20 nih. Kak Pilia baca dulu ya. Benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Murtad itu maksudnya berbalik, dia tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita percaya kepada firman Tuhan. Tetapi kita tidak mau memelihara iman percaya kita itu. Misalnya kita malas baca Alkitab, kita malas ke gereja, malas ikut Zoom-nya Sunday Funday itu, malas ikut YouTube-nya ibadah, malas berdoa, malas melakukan firman Tuhan. Wah, adik-adik, akhirnya firman Tuhan yang sudah mulai tumbuh dalam hati kita, lama-lama akan menjadi apa? Layu dan mati. Dan firman Tuhan itu tidak bisa lagi bertumbuh dalam hati kita. Hati-hati ya adik-adik ya, jangan lagi kita bermain-main saat kita ibadah. Jangan lagi kita bermain-main saat kita bermalas-malasan, saat kita akan membaca firman Tuhan. Nah, jadi sekarang Kak Pilih akan ceritakan tentang tanah yang ketiga. Tanah yang ketiga adalah benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Apa sih maksudnya? Jadi ada benih yang ditaburkan di tengah-tengah semak-semak berduri. Bisa tumbuh enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia akan terhimpit oleh semak duri. Jadi semak duri itu akan tumbuh lebih cepat, akan tumbuh lebih kuat daripada benih yang kecil tadi. Nah, artinya adalah yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita dengar firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, tapi kita merasa sangat khawatir dan takut saat kita menjalani kehidupan. Kekhawatiran kita itu membuat kita tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Misalnya kita itu khawatir akan hari esok. Khawatir, aduh ada ulangan, aku takut, belum belajar, gak bisa. Atau kita khawatir, kita takut bahwa kita tidak akan punya masa depan yang baik. Adik-adik, bukan berarti kita ini tidak usah berusaha keras. Bukan berarti kita ini tidak usah bekerja keras untuk masa depan yang lebih baik, untuk hari esok, untuk ulangan kita besok. Bukan berarti kita gak usah belajar. Oh percaya Tuhan pasti tolong.
Tidak seperti itu. Ya, tapi saat kita sudah berusaha, saat kita minta pertolongan dari Tuhan, percayalah Tuhan selalu menolong kita. Nah, adik-adik, sekarang sampai pada tanah yang keempat. Apa ya tanah yang keempat ini? Wah, tanah yang keempat ini tanah yang terbaik. Jadi benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Wah, maksudnya apa nih? Maksudnya nih, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Adik-adik, dikatakan apa? Mendengar firman, mengerti dan berbuah. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu rajin baca Alkitab, kita rajin dengar firman Tuhan. Baik dari guru-guru, baik dari mungkin orang tua. Kita rajin mencari tahu tentang firman Tuhan. Setelah kita tahu tentang firman Tuhan, setelah kita dengar tentang firman Tuhan, maka kita harus mengerti. Dengan apa? Merenungkannya, memikirkannya. Oh, berarti apa yang harus aku lakukan, begitu ya. Kemudian setelah cuma dipikir, direnungkan, apalagi? Sudah dimengerti, iya. Apalagi? Yang paling penting adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Jadi kita dengar, kita mengerti, dan kita melakukannya sehingga kita akan berbuah. Wah, adik-adik, Kak Bila mau ajak kita ini menjadi anak-anak Tuhan seperti jenis tanah yang keempat ini ya. Supaya kita bisa memenuhi perintah Tuhan, yaitu mencari kerajaan Allah. Yang pasti mendatangkan kebahagiaan. Karena Tuhan sendiri berkata apa? Yang lain-lainnya akan ditambahkan kepada kita. Nah, adik-adik Kak Bila mau ajak kita nyanyi sebuah lagu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, biarlah lagu ini boleh menjadi tekad kita. Kita dengar firman Tuhan, kita tanam di hati kita, dan kita bertumbuh subur, berbuah lebat. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, dari ayat ini akan lebih gampang kita hafalkan jika kita nyanyikan. Ayo kita nyanyikan ayat ini ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dahulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah
Tuhan kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena melalui The Story hari ini, perumpamaan tentang seorang penabur, kami boleh belajar bagaimana kami harus bersikap terhadap firman Tuhan. Kami harus mendengar, kami harus mengerti firman itu dan merenungkannya. Dan kami harus melakukan firman itu sehingga kami boleh berbuah bagi Tuhan. Tuhan tolonglah biarlah hati kami boleh menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk Engkau boleh tanami dengan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menolong kami supaya kami boleh melakukan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, seminggu ini kita akan liburan ya. Tapi adik-adik jangan lupa adik-adik harus selalu jaga kesehatan ya. Jaga semua protokol kesehatan juga. Sehingga jangan sampai kita jatuh sakit. So, see you next week ya. Stay safe, stay healthy. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.